Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, atau boleh saya bilang healthy peoples. Selamat datang di podcast SOS. Apa itu SOS? Sebuah obrolan serius. Podcast yang membahas segala sesuatu yang dapat dibahas. Yang tentunya pastinya cenderung pada hal positif ya guys ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harel Dias Iron Taufik beserta rekan saya. Novel Dwi Angga Setiawan. Nah, jadi kali ini kita mau bahas apa, Harel? Oke viewers, pada sore hari ini atau bisa dibilang pada kesempatan kali ini kita akan membawakan topik pembahasan yang sangatlah luar biasa penting dan sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Wah, keren. Kamu tahu nggak apa itu? Apa itu? Aku kasih tahu ya. Jadi topik kita kali ini ialah apakah metode pendidikan kontemporer lebih baik daripada tradisional? Wah, rumit ya topiknya ya. Pendidikan kontemporer lebih baik dari pendidikan Benar sekali. tradisional. Ya, benar sekali. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam topik utamanya atau topik pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan Subscribe. stay tune ya para viewers. Oke, Harel, menurutmu pendidikan kontemporer itu apa? Oke, aku kasih tahu ya, mungkin lebih rinci aja. Jadi, pendidikan kontemporer adalah sistem pendidikan dengan perkembangan teknologi yang berorientasi pada kepentingan atau hajat zaman ini dan zaman mendatang. Zaman. Pendidikan kontemporer memiliki beberapa karakteristik atau komponen penting. Yang pertama, mendorong siswa untuk berpikir kritis, aktif, dan berpendapat. Yang kedua adalah memanfaatkan peran teknologi. Dan yang terakhir ialah mengutamakan keterbukaan terhadap perubahan aspek kehidupan yang berkembang pesat. Oh, begitu. Ya. Pengertiannya pendidikan kontemporer. Benar sekali. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa itu pendidikan kontemporer. Sekarang kamu tahu nggak apa itu tradisional? Oh, Jelasin aku juga dong. tahu. Jelasin dong. Viewersnya pada penasaran ini. Jadi, pendidikan tradisional adalah sistem pendidikan yang merujuk pada pendekatan, aturan dan nilai-nilai yang telah lama ada dalam suatu budaya atau masyarakat tertentu. Iya. Pendidikan tradisional punya beberapa ciri khasnya juga nih. Apaan tuh? Yang pertama, menekankan pentingnya memahami, mempertahankan nilai-nilai budaya. Kedua, ada fungsi pemimpin adat atau guru tradisional. Jadi guru tradisionalnya itu adalah pemimpin di sana untuk mengajari anak-anak di sana, siswa-siswi. Dan ketiga, ada keterbatasan akses teknologi, terutama bagi daerah-daerah terpencil atau masyarakat yang tertutup. Itu aja? Iya. Wah, gitu. Bagus juga ya ternyata penjelasannya Mas Angga ya. Oke Mas Angga, jadi kan sudah membahas apa itu kontemporer dan apa itu tradisional. Aku punya pertanyaan nih, aku penasaran banget. Kira-kira apa ya perbedaan dari kontemporer dan modern? Viewers tahu nggak viewers? Kalau ingin tahu, ada yang ingin tahu, tulis di kolom komentar ya. Wah, perbedaannya kalau menurutku kayak gini. Gimana? Pendidikan kontemporer dan pendidikan modern memiliki perbedaan dalam pendekatan, metode, serta tujuannya. Gimana tuh Mas Angga? Nah, jadi ada beberapa perbedaan dari keduanya. Aku sebutin beberapa ya. Iya. Ya, pertama itu konteks waktu. Pendidikan modern mengacu pada pendidikan yang berkembang. Berkembang pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Nah, lalu ada juga yang kedua, pendidikan pendekatan. Yaitu modern. Seringkali lebih terpusat pada kurikulum yang tetap terstruktur. Dengan penekanan pada penguasaan materi. Lalu kontemporer cenderung lebih fleksibel, menekankan pada pembelajaran yang terpusat pada siswa dan pengembangan abad ke-21. Nah, gitu. Terakhir, ada metode pembelajaran. Pendidikan modern lebih cenderung menggunakan metode pengajaran yang konvensional, seperti ceramah dan latihan di papan tulis. Di sisi lain, pendidikan kontemporer memanfaatkan berbagai pendekatan pembelajaran aktif, kolaboratif. Gitu ya. Ya. Tapi perasaan ada satu lagi deh, kok udah terakhir aja. Terus tadi kita kan membahas kalau kontemporer itu memanfaatkan peran teknologi. Nah, ini ada tambahannya nih. Pendidikan modern sering bertujuan untuk menciptakan warga negara yang terdidik dan terampil dengan menggunakan teknologi yang telah berkembang. Ya. Aku juga mau nambahin deh. Selanjutnya ada peran teknologi ya yang tadi ya. Iya.
Pendidikan kontemporer cenderung lebih memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, baik itu penggunaan perangkat lunak, pembelajaran, aplikasi, dan platform daring. Sementara itu, teknologi mungkin belum intensif digunakan dalam pendidikan modern karena keterbatasan teknologi pada masanya. Jadi intinya modern, kalau setahu saya ya, modern itu hanya mengikuti tahun-tahun, tapi tidak manfaatkan apa yang sudah dihasilkan pada masa itu. Namun kontemporer mengikuti tahun sama seperti modern, namun ia memanfaatkan apa yang ada di masa itu. Jadi masa itu misalnya menghasilkan teknologi-teknologi seperti ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pembelajaran, dalam segala hal yang dapat kita lakukan gitu. Lebih Mas dimanfaatkan Angga. ya daripada Iya, modern yang itu udah hanya salah satu mengikuti perbedaannya. saja. Iya, bener banget. Wah, wah, kamu pintar juga ternyata. Iya dong. Kamu kira aku nggak pinter? Kamu kayak nggak tahu aja Anas Mamda ini. Wah, keren, keren. Iya, iya. Oke, wah, siap deh. Nah, kan tadi udah bahas nih perbedaan pendidikan kontemporer Iya. sama modern. Sekarang kita balik ke topik kita yang ada tradisionalnya tadi. Oh iya, Nah, ada lawannya tadi ya. ya, lawannya kan pendidikan kontemporer lawan dengan tradisional. Nah, Iya. apa bedanya tuh? Waduh, gimana ya? Wah, gimana? Ayo, ayo. Iya, ya. Ya Masa udah nggak tahu nih, sih? aku kasih tahu nih. Jadi pendidikan kontemporer dan pendidikan tradisional memiliki perbedaan ya yang signifikan. Ya, Misal dari pendekatan pembelajaran. Pada sistem kontemporer memiliki pendekatan yang interaktif atau bisa dibilang kita itu dilatih untuk berpendapat atau aktif. Salah satu contohnya bisa saya bilang kita diajari untuk berpikir kritis menyelesaikan suatu masalah, bukan hanya mendengarkan guru yang sedang memberikan materi. Namun berbeda dengan tradisional. Jika tradisional, mereka itu hanya diberikan materi berupa hanya lewat buku atau lewat gurunya saja, namun muridnya hanya disuruh untuk mendengarkan atau hanya menerima saja. Nah, berbeda banget kan ya? Kalau di wah, kontemporer kita itu harus aktif, harus kayak gini-gini. Tapi kalau di tradisional itu cuma gitu doang, cuma mendengarkan doang. Bahkan menurutku kurang efisien. Malah justru lebih baik kontemporer, bener nggak? bener juga. Lalu beranjak ke evaluasi dan pengukuran kemajuan pada sistem tradisional ya. Menggunakan penilaian kuantitatif dan berfokus pada ujian atau tes tertulis. Ukuran utama untuk siswa adalah hasil akademis mereka. Sedangkan pada sistem kontemporer, metode evaluasi holistik tidak hanya mengukur kemajuan akademis siswa, namun juga dari kemajuan kemampuan sosial, keterampilan problem solving, dan kreativitas. Itu Mas Angga. Terakhir, ada satu lagi nih, belum selesai. Terakhir adalah fleksibilitas dalam kurikulum. Pada sistem tradisional, seringkali kurikulum bersifat standar atau tetap untuk semua siswa. Pembelajaran difokuskan pada mata pelajaran inti. Sedangkan pada sistem kontemporer, menekankan fleksibilitas kurikulum. Oh gitu ya. Iya. Cerdas juga penjelasan kamu. Iya dong, aku juga bisa loh kayak gitu. Walaupun ini sebenarnya aku juga baca, karena kan rangkumannya banyak banget Mas Angga. Banyak banget. Iya. Oh gitu Mas Farel. Nah, jadi gimana viewers? Sudah pada paham belum apa yang sudah kita bahas kali ini sama Mas Angga? Jadi kan kita sudah membahas apa perbedaan dari pendidikan modern dan pendidikan kontemporer. Kita juga udah membahas pendidikan kontemporer perbedaannya sama tradisional apa. Gimana? Sudah paham belum? Gimana Mas Angga? Aku pun juga paham. Wah, iya. Nah, sekarang kita lanjut, viewers. Bener banget, setuju aku dengan penjelasan kamu tadi. Oh ya, kira-kira ada nggak pendidikan di sekitar kita yang menggunakan metode pembelajaran kontemporer? Duh, ya ada dong. Kamu nggak tahu tak? Apa itu contohnya? Beneran nggak tahu kamu? Ya, nggak tahu. Gimana? Padahal sudah jelas loh banget. Udah jelas, kelihatan jelas banget loh padahal. Kamu kan nggak tahu? Wah, tapi aku pengen tahu nih. Beritahu dong. Mau tahu banget apa tahu aja? Tahu banget. Gimana viewers? Mau tahu banget atau tahu aja? Tulis di kolom komentar. Oke, Angga, aku kasih tahu nih ya. Jawabannya, contohnya ada di sini. Di sekolah kita? Iya, Smamda. Kamu nggak tahu tak? Wow, ternyata. Baik viewers, Smamda Sidoarjo itu salah satu contoh yang bisa kita ambil. Ia sudah menggunakan metode kontemporer. Apa itu? Mengikuti zaman dan memanfaatkan peran teknologi. Bener banget kayak gitu. Gimana Angga? Oh, begitu. Ya, di semua sudah menggunakan metode kontemporer atau metode yang sudah mengikuti zaman. Dan kalau kamu lihat lebih jelas lagi ya,
Smamda menggunakan peran teknologi dengan sangat baik dan pastinya nggak ketinggalan zaman dan nggak ketinggalan masa. Oke, oke, bener juga. Salah satunya kegiatan P5 ya, Ya, apa dalam itu P5? proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, P5. aku juga lupa padahal apa itu P5. Jelasin dong Mas Angga, biar Wah, aku ingat iya lagi. dong. Mapel itu benar-benar ngasih kesan yang sangat berbeda. Penerapan P5 dapat menghasilkan siswa yang mandiri karena mereka diajarkan dan dilatih untuk mempersiapkan diri mereka, untuk mempersiapkan tugas-tugas yang melatih pola pikir mereka supaya lebih berkembang. Mereka akan memperoleh keterampilan yang diperlukan dalam berbagai aspek nih. Misalnya perencanaan, pemilihan penganggaran, pengelolaan, dan lainnya untuk membuat sebuah proyek yang dapat melatih keterampilan mereka. Gitu. Gitu ya. Emang bener ya emang ya. Smamda itu pembelajaran di Smamda Sidoarjo itu benar-benar sangat difasilitasi oleh teknologi dan tentunya dengan metode pembelajaran yang baru dan pastinya sesuai dengan zamannya. Bahkan murid-muridnya dilatih untuk berpikir kritis dan dan dilatih untuk benar-benar memilih pilihan tepat untuk memecahkan suatu masalah. Bener nggak sih? Bener. Bener banget. Nah, kalau tadi kan kita bilang tentang apa? Kita tadi kan bahas ya, bukan aku sih yang bahas, kamu tadi yang bahas ya. Kamu bilang tentang pelajaran P5 ya. P5 itu emang benar-benar kesannya berbeda ya. Udah mengikuti zaman. Perasaan di zaman-zaman kita dulu waktu SMP atau mungkin SMA di angkatan sebelum-sebelum kita mungkin belum ada ya P5 ya. Baru kali ini kayaknya. Bahkan P5 ini membuat pelajaran kita lebih seru. Iya seru karena kita benar-benar aktif ya kita ya. Iya, betul. Dan tentunya tak luput dari peran teknologi ya enggak ya? Karena kan teknologi. pastinya kan kontemporer itu kan memanfaatkan peran teknologi kan, ya kan? Benar. Karena di saat kita juga diajarkan untuk memanfaatkan teknologi juga, jadi kita nggak boleh salah gunakan ya harusnya ya. Iya. Iya dong, pasti bener banget. Gimana viewers? Kira-kira para viewers tahu nggak metode pembelajaran apa yang digunakan di sekolah kalian masing-masing? Tulis di kolom komentar, ya kan enggak ya? Iya, boleh itu. Oke, sampai mana tadi ya? Oh iya, kamu nggak mau promosi dulu buat channel ini? Promosi? Iya, promosi. Oke, viewers. Kalau memang pembahasan kita seru buat kalian, atau mungkin para viewers ingin mendengar podcast yang lebih menarik lagi, bisa subscribe channel ini. Dan nantikan video menarik lainnya. Bener banget, jangan lupa dihidupkan loncengnya ya guys ya, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya ya guys ya. Bener banget, kalau misalnya ketinggalan video lain itu kayak sayang banget ya mas. Padahal sebenarnya video yang kita upload kali ini, kita upload depannya atau bahkan nanti akan mendatang itu sangat bermanfaat semuanya. Bermanfaat semuanya. Oh iya enggak, kita kan tadi kan udah membahas tentang kontemporer ya, sama beberapa contoh yang dapat kita lihat dari metode tersebut. Sekarang kita bahas lagi yuk lawan dari topik kita, yaitu metode pendidikan tradisional. Wah, boleh tuh. Sekarang kita bahas lawannya. Yuk, gimana LT Peoples? Ada yang udah tahu belum kayak gimana metode pendidikan tradisional itu? Kalau belum tahu, simak terus ya, stay tune. Nah, aku punya penjelasan nih tentang pendidikan tradisional yang lawan dari topik kita. Ya, apa pendidikan itu, tradisional itu pendidikan di mana murid hanya mendapatkan pengetahuan dari satu sumber saja. Ya. Misalnya hanya pada buku ataupun berpatokan hanya pada guru. Mungkin di era modern sekarang masih banyak juga sekolah yang masih menganut paham pendidikan tradisional. Ya. Jadi benar loh kayak yang apa yang aku bilang tadi ya. Jadi mereka itu nggak dilatih untuk berpendapat atau bahkan hanya mereka cuma mendengarkan aja ya. Iya. Bergantung pada gurunya mereka ya. Jadi sama kayak metode pembelajaran biasa dong. Bahkan kalau menurutku itu kurang efisien ketimbang metode pendidikan yang kita bahas sebelumnya, yakni kontemporer ya kan ya? Iya. Gitu ya. Tapi setauku ya, aku pernah tahu beberapa sih ya metode pendidikan tradisional atau cara orang mendidik di zaman-zaman dahulu itu ada yang menggunakan kekerasan, ketegasan gitu. Cuman ya mereka nggak sampai melakukan yang buat muridnya tersiksa, ada batasannya. Cuman dulu itu ada kekerasan. Gimana Mas Angga menurut kamu? Wah, yang benar ada seperti itu. Iya ada. Bahkan kalau aku cari-cari tahu lagi ya di internet itu ada loh masih sekolah-sekolah pendidikan saat ini masih menggunakan metode tersebut. Wah, menurut aku sih itu kurang cocok ya dengan pendidikan karena dengan adanya kekerasan seperti itu mengajarkan murid apa yang diajarkan itu
supaya muridnya lebih paham atau supaya muridnya lebih rajin, Ya tapi dengan intinya, cara yang salah. intinya kalau misalnya kita memberikan penekanan yang terlalu membuatnya mereka tertekan atau mungkin kekerasan yang terlalu menekan mereka, mereka mungkin bakal ada kayak mungkin penurunan dalam saat pembelajaran mungkin ya, atau Iya, mungkin gangguan saat mental mungkin gara-gara kita terlalu menekan mereka mungkin seperti itu ya. benar itu. Sebenarnya banyak loh Angga contohnya. Saya kasih satu contoh nih, ada beberapa nih Gimana ya tuh? namanya itu pondok pesantren. Pondok Pondok pesantren. pesantren, iya ada. Meskipun kita lihat dari luarnya, dari satu satu pandangan saja ya, pondok pesantren itu merupakan suatu pendidikan yang dimana mereka itu benar-benar diajarkan untuk disiplin, bener nggak sih? Jadi Oh, orang-orang anak-anak santriwati, santriwan itu pasti pasti berakhlak semua ya. Tapi ada beberapa yang masih menggunakan metode-metode tradisional atau mungkin mereka itu masih menggunakan cara turun temurun yakni mukul, ada yang kekerasan. Tapi aku yakin itu pasti dibatasi, nggak sampai mereka liar gitu, nggak kan ya, mungkin. Gitu Angga. oh, begitu. Iya. Memangnya kamu tahu itu pondok mana saja? Wah, nggak boleh sebut Oh, merek nggak Angga, boleh, nggak nggak boleh. boleh. Karena kita Oh nggak boleh ya, menyinggung. Kita di sini hanya ingin berbagi ilmu, bukan berperang ya. Nggak mau memulai berbagi perang. wawasan. Di sini Kita hanya kita ingin berbagi wawasan. berbagi wawasan ya. Kita juga harus menghormati loh sama orang-orang pendidikan di luar sana kayak misalnya pondok pesantren yang tadi aku sebutkan misalnya ya, aku jadikan contoh. Kita juga harus menghormati mereka. Mungkin mereka punya cara tersendiri untuk mengajar gitu kan. Yang mungkin kita nggak tahu kan. Betul banget. Jadi gimana enggak? Nah, kalau menurutku sih harusnya kurang berpengaruh. Kenapa? Ya, kalau menurutku harusnya kita tetap mengikuti zaman. Pendidikan tradisional itu kurang berpengaruh karena mengapa? Setiap berkembangnya zaman, maka akan berbeda juga anak-anak siswa-siswi yang akan kita temui dan cara cara memperlakukan mereka atau mengajar mereka pastinya juga berbeda. Bener Itu sih, sih iya sih menurutku. sebenarnya. Jadi kita juga harus menaruh gitu ya. Kita harus memposisikan juga sikap kita terhadap siswa juga karena semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya tahun-tahun, maka kita akan bertemu dengan siswa-siswa yang berbeda kan ya. Nggak Benar, seperti tahun lalu, berbeda cara mengajarnya, cara mendidiknya dan lain sebagainya. Kalau kita salah 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 mengajar mereka dengan hal-hal yang mungkin mereka ini bisanya diajar di zaman ini dengan cara seperti ini, tapi kita gunakan metode yang tahun lalu mungkin mereka nggak cocok kan ya, jadi iya, kita harus bisa memposisikan juga gitu nggak ya nggak ya. benar. Hmm. Nah, tapi kok bisa seperti itu? Seperti gimana? Hmm, Oh maksud kamu itu yang itu iya, yang kita harus memposisikan atau gimana, ya yang tadi, yang memposisikan pendidikan gitu. benar. Kamu bisa Oh jelasin lebih lanjut? iya, iya yang harusnya kan emang kan harus kita harus melakukan itu, kenapa? Ya kayak yang aku bilang tadi, kan setiap berkembangnya zaman, setiap berkembangnya masa, kita kan akan bertemu dengan murid-murid yang berbeda, mungkin cara treatmentnya beda, cara pendidikannya beda. Kalau kita sampai sana juga bakal fatal, mereka juga bakal terkena pada ketekanan mental mungkin, dan juga performa belajarnya menurun mungkin, kan sangat berpengaruh bagi mereka. Dan mungkin saja kita mendapatkan akreditasi sekolahnya jelek mungkin ya kalau misalnya kita begitu. Benar juga. Sekarang kita bahas apa lagi? Kayaknya udah mati topik ini aku. Ayo enggak, kita bahas lagi ya enggak sebelum ini kayaknya para viewers ini masih semangat menonton ini para viewers. Ini loh, sebelum mereka ngantuk semua ini. Kayaknya mereka masih semangat nonton. Yuk lanjut lanjut. Aku punya ide lagi nih, Apa-apa? pembahasan kita. Nah, kalau menurut kamu, apa hal yang dapat diambil dari metode pendidikan tradisional dulu? Oh iya ya, kita belum bahas itu ya. Oke. Iya, benar. Bagus ini, bagus Ayo, ini. ayo. Kalau menurutku, ada kalanya kita itu boleh sekali-sekali menjadikan metode tradisional atau cara pembelajaran di tahun-tahun lalu sebagai referensi, atau kita dapat memetik bagaimana cara mereka mempelajari, memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya. Saya kasih contoh ya. Kita kita sebagai guru di pembelajaran tahun ini, misalnya kita memiliki suatu masalah yakni siswa yang bandel mungkin, jengkel atau bahkan susah diatur gitu ya. Lalu kita nggak tahu cara menanganinya. Kita boleh dong lihat ke belakang, Lihat ke belakang. bukan lihat ke belakang sini maksudnya Wah, kita gimana itu maksudnya? kita lihatnya itu ke tahun-tahun sebelumnya, bagaimana sekolah-sekolah dulu cara mendidik mereka. Mungkin mungkin ya saya ambil satu nih, sedikit ditekankan ya, diberikan suatu tekanan dikit lah kayak
mungkin dipukul lah atau cuman kita juga harus wajar ya, nggak boleh berlebihan mukulnya, sewajarnya. Karena itu kayak apa yang aku bilang tadi ya, itu berdampak banget untuk siswa-siswanya gitu Angga. Wah, begitu ya. Iya gitu. Nah, sekarang kita mau bahas apa lagi nih? eh Apa ya? Coba kalau kita bahas anime aja yuk. Hei, Kenapa nggak boleh? kita lagi bahas pendidikan ini. Ya, Kenapa keluar topik? Maksudku, kita bahas pendidikan tentang pendidikan yang lain. padahal aku suka anime lah, nggak. Para viewers juga padahal suka anime loh. Para viewers ada yang wibu nggak ya? Wibu, wah wibu. Jangan bilang siapa saya, Mas Angga wibu loh. Wibu, tapi tetap harus berpendidik. Gitu ya, gitu katanya Mas Angga. Keren tuh, bisa dicontoh tuh. Oke Mas Angga, kira-kira ini sebenarnya kita udah lama, cuman ada banyak sekali yang ingin aku bahas. Kita lanjut sebentar ya. Baiklah, Padahal para viewers juga lagi semangat loh mendengarkan kita. boleh kita lanjut sedikit? Iya, iman loh kalau kita selesaikan di sini sekarang. Ya, oke. Kamu mau mengutarakan apa? Coba kita tanya viewers ya guys ya. Oke. Kita tanya viewers Angga. Viewers, kira-kira apa yang enaknya kita bahas selanjutnya? Mungkin Ada yang bilang apa dampak negatif dari pendidikan kontemporer? ternyata punya dampak negatif juga. Ya, mungkin ada isu-isunya. Wah, Kamu tahu nggak aku dapat itu dari siapa? Tadi ada yang ngasih saran loh. wah, dari siapa itu? Ada deh orang spesial. Wah, ternyata Iya, dapat juga ya. iya. Mereka tadi langsung bilang gitu, aku langsung denger set gitu. Baik, kita langsung pas aja, kita cepet-cepetan aja ya, guys ya. Baiklah. Oke, kalau menurut kamu ya, kalau selama ini kita kan diperbolehkan buat pegang HP, gadget dalam pembelajaran sehari-hari, ujian atau bahkan aktivitas lain-lain. Tapi ini nih salah satu isunya dari pendidikan kontemporer, yaitu adalah kita menyalahgunakan gadget. Penyalahgunaan teknologi. Itu fatal banget itu, enggak tahu kenapa? Kenapa? Karena adanya AI sekarang, ini salah satu dari hasil dari perkembangan teknologi, ada yang namanya artificial intelligence, AI. Jadi kita apabila ingin menjawab pertanyaan memberikan jawaban terhadap suatu pertanyaan ya, ingin menyelesaikan masalah, mencari jawaban, hanya dengan AI, hanya dengan beberapa detik dapat jawabannya. Namun, sisi negatifnya ada beberapa orang yang menyalahgunakan. Saya contohkan ya, Berbuat curang. tepat sekali. Tahu nggak kenapa saya bisa bilang berbuat curang? Karena ini pengalaman saya. Mungkin dari guru-guru mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang nggak tahu. Gara-gara misal ada ujian gitu ya. Terus mereka itu kayak mencontek gara-gara adanya teknologi gitu. Angga, udah lama banget ini Angga. Gimana ini? Wah, para viewers mohon maaf ya. Ini sudah lama banget ini para viewers ini udah asik banget pada nunggunya. Yaudahlah kita lanjut di video selanjutnya yuk ya. Iya, tapi pesan terakhir dari kita berdua adalah jangan lupa kobarkan semangat untuk pendidikan. Bener banget. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan Share. Karena kalau misalkan share, ini ilmunya akan bermanfaat untuk semua orang. Saya Ardies Aryan Taufik bersama rekan saya, Naufal Dwi Angga Setiawan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.